Melalui tradisi Batak pada saat ini, apapun dibilang orang, Anda itu sudah jadi orang Batak, sudah berhak menyandang marwah dan hukum orang. Ya, sampai nanti di Jakarta, saya adalah Agung Kurniawan Situmorang. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah perjanjian pranikah ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Ibadah perjanjian pernikahan ini Saudara Agung Kurniawan Sugito Situmorang SE dengan Gracias Anastasia Gabriela Purba SPC dibuka dan berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, dengan kasih setiamu Engkau telah membimbing saudara kami ini ke jalan yang benar. Ya Tuhan, pada saat ini mereka datang ke hadapan-Mu bersama dengan orang tua dan sanak saudara untuk menyatakan rencana mereka untuk berumah tangga sesuai dengan firman-Mu. Karena itu sertai dan kuatkanlah mereka untuk dapat melakukan sesuai dengan janji yang mereka ikrarkan, sehingga mereka melaksanakan rencana mereka seturut dengan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui KOR Sektor 1 HKBP Pardamaian.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369a ayat 1. Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita dengar bersama perjanjian kesepakatan calon kedua mempelai. Kami persilakan. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Medan, 18 Februari 2023. Naskah Perjanjian Pranikah nomor 14 garis miring GKPI strip PB garis miring 2 garis miring 2023. Nama Agung Kurniawan Sugito Situmorang SE. Tempat tanggal lahir Pekalongan 26 Februari 1995. Dibaptis tanggal 14 Juli 1996. Naik sidi tanggal 2 Juni 2012. Alamat Taman Surya 2 Blok B2 nomor 20, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Jemaat Gereja Santa Maria Immaculata, Jakarta Barat. Anak dari Bapak Chong Hancu Sugito Mulyanto, anak dari Ibu Ui Sui Ing. Akan mengikat janji dengan Gracias Anastasia Gabriela Purba, SPSI. Nama Gracias Anastasia Gabriela Purba, SPSI. Tempat tanggal lahir Medan 20 Januari 1990. Dibaptis tanggal 12 Agustus 1990. Naik sidi tanggal 17 Juni 2007. Alamat Jalan Sembada 6 nomor 34. Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1. Anak dari Profesor Dr. Andes Mauli Purba, MA PhD. Ibu Sentua Dokteranda Teti Boru Aritonang. Akan mengikat janji dengan Agung Kurniawan Sugito Situmorang SE. Dengan sesungguhnya mengikat perjanjian pernikahan sebagai berikut. 1. Atas dasar permufakatan bersama, kami telah seia sekata untuk berumah tangga. 2. Sebagai keluarga Kristen yang sejati, kami harus saling mengasihi satu sama lain. 3. Kami tidak akan bercerai kecuali oleh karena kematian, dan kami akan mematuhi segala peraturan kekristenan dan asas Gereja Kristen Protestan Indonesia. 4. Kami adalah benar-benar anggota jemaat dan tidak bersangkut paut dengan orang lain tentang pernikahan. Seandainya ada sesuatu masalah yang menyangkut rencana pernikahan kami, hal itu harus terlebih dahulu kami selesaikan, agar kami dapat menerima pemberkatan pernikahan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagaimana kita dengar bersama perjanjian calon kedua mempelai Agung Kurniawan Sugito Situmorang SE dan Gracias Anastasia Gabriela Purba SPSI. Tapi perlu kami pertanyakan, pihak peranak ada yang merasa keberatan? Pihak peranak? Tidak ada yang merasa keberatan?
pihak perburu. Baik, tanda kesepakatan kedua belah pihak, silakan bersalaman. Biasanya pihak peranat yang menyalam pihak perburu. Ya, silakan bersalaman. Tanda kesepakatan perjanjian pranikah. Ya, dipersilakan duduk. Berita jemaat yang pertama dan kedua
tanggal 19 Februari tahun 2023, dan naskah perjanjian pranikah ini akan dikirimkan ke Gereja Santa Maria Immaculata Jakarta Barat, menerima pemberkatan pernikahan Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 di Gereja Katolik Santo Yosef, Jalan Dr. Mansur nomor 75, pukul 9 WIB. Demikian untuk kita ketahui bersama. Kita sambut perjanjian pernikahan yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak. Kita memuji Tuhan dari Kor Amasion HKBP Pardamaian.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teristimewa dan khusus kepada kedua belah pihak, demikian juga kepada calon kedua mempelai. Firman Tuhan melengkapi sukacita kita sekaligus memberangkatkan saudara dalam membentuk satu keluarga adalah yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itulah harapan dan kerinduan Rasul Paulus dalam pemberitaan firman secara khusus kepada jemaat Korintus. Sebentar kita berbicara dulu tentang gereja, perkembangan gereja awal-awal atau perkembangan gereja mula-mula. Dan biasanya kita selalu berbicara komunitas yang semakin berkembang, potensi konflik juga semakin berkembang. Awal-awalnya gereja makan bersama, minum bersama, berdoa secara bersama-sama, dan bernyanyi secara bersama-sama. Bahkan milik pribadi menjadi milik semua umum. Itulah ketahanan dan kekuatan jemaat awal-awal. Tapi gereja semakin berkembang, sudah saling mengkondisikan, saling tarik-menarik kekuatan, dan saling mengklaim dirinya lah yang paling benar. Dan demikian juga di jemaat Korintus, karena terlalu sibuk karena pergerakan bahasa-bahasa roh, karunia-karunia, maka ada kondisi-kondisi tertentu. Ada pro Kepas, pro Paulus, Apollos, dan Yesus Kristus sendiri. Maka kata-kata inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus untuk mempersatukan, supaya mereka erat bersatu dan sehati sepikir. Perjalanan gereja juga dari dulu sampai sekarang selalu diwarnai pernak-pernik, friksi dan praksi, karena pemahaman yang berbeda, konsep yang berbeda, tata cara pelayanan yang berbeda, dan ibadah
yang berbeda. Sekalipun itu bisa kita rangkum, satu Tuhan, satu Yesus, dan satu Roh Kudus. Sehingga perkembangan gereja dari dulu sampai sekarang, bahkan jemaat Korintus adalah miniatur daripada pergerakan perjalanan gereja. Di mana ada gereja, maka disitulah kita jumpai pernak-pernik. Dan selalu ada terjadi persoalan. Dan sampai sekarang, selalu ada yang mengatakan gereja yang harismatik dan GKP adalah gereja yang rematik. Karena dari awal-awal sampai selesai tidak ada amin-amin dan tidak ada haleluya-haleluya dan tidak ada puji-puji Tuhan. Ada haleluya 3 kali, lalu jawablah itu amin 3 kali. Tapi gereja sekarang terlalu latah, ada amin dan lain sebagainya. Lalu kita jawab dengan amin. Saya mau mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita tidak saling mengklaim kitalah yang paling benar dan kitalah yang paling saleh. Kembali kepada prinsip gereja, hal-hal dalam soal prinsip mari kita menyatu, tapi yang tidak prinsip mari kita saling menghargai. Demikian juga kenapa itu dikatakan kepada jemaat Korintus dan secara khusus kepada jemaat Korintus dan teristimewa buat keluarga orang Kristen. Karena perkembangan gereja tidak terlepas dari keluarga orang Kristen. Pada satu ketika Rasul Paulus menitip salam kepada beberapa keluarga yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Salam kepada Epenitus, Epeles Andronikus Urbanus yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Mula awal daripada perkembangan gereja tidak terlepas dari keluarga Kristen. Militansi daripada satu organisasi dimulai daripada keluarga orang Kristen. Bahkan ketahanan satu negara, termasuk negara kita, negara Indonesia, itu diawali melalui keluarga kita. Tidak terlepas dari orang Kristen. Lalu kalau dikatakan supaya sehati sepikir dan sekaligus erat bersatu. Pertanyaan, apakah mungkin itu terjadi? Jawaban sementara, itu tidak akan mungkin terjadi. Nanti kita akan lanjutkan dulu kenapa itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi secara khusus buat saudara kami Agung Kurniawan Sugito Situmorang. Kalau selama ini nggak kenal marga kan? Nggak kenal marga, tapi sekarang sudah ada marga. Dan marga yang paling bagus di antara semua suku Batak adalah marga Situmorang. Karena apa? Ada nanian kita, Yesus Tumiur, Yesus Tumorang, Sibain Lasni Rohatai. Lalu tambah lagi hari-hari. Kalau selama ini nang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi sekarang sudah tambah lagi hari Tonang, tambah hari Yanja. Kalau suku Tionghoa, tambah lagi hari Tano Sudibyo. Supaya kita jangan menghitung-hitung tentang hari-hari. Melalui kita diperlengkapi dan semakin lengkap hari-hari. Dan jangan merujuk-rujuk tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu bukan urusan kita. Kenapa saya menyinggung soal marga ini? Supaya jangan terkejut Bapak Ibu dan saudara-saudara. Secara khusus keluarga mempelai laki-laki. Sekalipun orang Tionghoa, saya selalu dekat dengan orang Tionghoa. Saya lama melayani di Yapentra. Yang menumbang Yapentra adalah orang-orang Tionghoa. Orang Kristen hanya berbicara puji Tuhan. Haleluya, salam, Tuhan memberkati. Tapi perbuatan yang nyata mengkonkretkan pelaku firman. Boleh dikatakan Yapentra hidup bukan orang Kristen, tapi karena orang Tionghoa yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya tentang Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra yang ada di Tanjung Merawa. Semua di sana orang buta, tidak perlu arus, tidak perlu lampu.
karena tidak ada gunanya. Sekalipun mati lampu, mereka tahu serupa kita semua. Karena kami juga harus meraba-raba dan gelap. Tadi kita menyinggung tentang marga ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah budaya kita. Dan itulah budaya Batak. Supaya jangan terkejut. Karena perkawinan orang Kristen, apalagi orang Batak, bukan hanya dua insan yang dipersatukan. Sekalipun firman Tuhan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi ada dua keluarga. Keluarga besar, keluarga laki-laki, dan keluarga perempuan. Dan nantinya tidak berhenti di situ, lalu baru purba pun nantinya setelah menerima pemberkatan jadi dua marga anak ate Pak Purba. Isema tulangna, jala marga ni tulang nai lausima dang hola buru purba be molo tulangna silitonga anggo hoinang molo di punguan purba marga purba maho alai molo marpesta silitonga buru silitonga maho. Terus dua marganya. Saya mau mengatakan apakah memang kita ini orang Batak terlalu serakah, selalu perkawinan orang Batak. Otomatis kita buat marga-marga tertentu. Andai kata pun nantinya baru kita kawin dengan orang bule, India, Bunggali, pasti ada marganya. Itulah budaya kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Karena kita diperkaya budaya tertentu dan budaya kita. Lalu dipertanyakan apakah mungkin kita sehati sepikir? Jawaban sementara tadi saya mengatakan tidak akan mungkin bisa bersatu sehati sepikir. Karena kadangkala budaya kita sekalipun kaya terlalu sering kita seret-seret menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena kata-kata kita selalu merujuk-rujuk dan mengatakan bakko ni hau na jonok do masio sosan. Kalau sudah berkelahi purpar pada dorpi tuto guna tu iposna. Molo tubu yanakon asadong mamutari galas. Alai moloro parmain asadong donganna tangi boto alauni alai alusi hamuma. Dang diboto Pak Sugito ya. Alai moloro parmain asarong donganna. Waduh. Dang Allah mengalusi. Ama mengalusi. Semua kita pasti mengatakan itu. Moloro parmain asarong donganna marbada. Makanya sekarang berkelahi mertuanya perempuan sama menantunya laki-laki. Lalu datanglah menantunya perempuan. Enggak tahu aku mengambil hati mertuaku perempuan. Tapi sama mertuaku laki-laki, kompaknya aku katanya. Itu kan sudah aneh. Kenapa perempuan sama perempuan tidak bisa menyatu? Ada faktor-faktor tertentu. Kenapa tidak bisa menyatu? Yang mau saya katakan kepada kita secara khusus buat saudara kami Sugito, tapi secara umum. Supaya kita tidak menganggap perempuan ini lemah. Tapi perempuan adalah salah satu insan yang paling kuat di dunia ini. Nyonya Menir sudah berdiri sejak tahun 1919. Dia bisa ratusan tahun berdiri. Tapi satu laki-laki pun tidak pernah berdiri satu hari. Itulah kekuatan daripada perempuan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena biasanya budaya kita paternalistik dan saya harus membela perempuan. Saya sering mengatakan insan yang paling saya kagumi di dunia ini adalah perempuan. Kenapa perempuan? Kalau kami laki-laki, sejak lahir sampai akhir hidup kami pun kami sudah permanen, tidak bisa lagi berubah. Sedangkan kancing baju kami pun tidak bisa berubah. Kancing baju kami pasti tetap dari depan. Walaupun ini Pak Profesor Dr. Mauli sudah profesor hebat dalam soal musik dan disiplin ilmu yang lainnya. Tapi Pak Purba ini tidak pernah kancing bajunya dari samping atau dari belakang. Supaya kita laki-laki tahu diri
Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehebat-hebatnya kita pun kancing baju kita pasti dari depan. Tapi kalau perempuan menghadapi tantangan zaman, perubahan zaman, yang selalu hadir adalah perempuan. Yang tahu mode adalah perempuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Bukan hanya kancing baju. Kalau perempuan pakai celana panjang pun oke, pakai rok pun oke. Tapi kita semua laki-laki sehebat-hebatnya tidak mampu dan tidak siap pakai rok. Pakai gincu pun oke, tidak pakai gincu pun oke. Rambut panjang pun oke, dan tidak pakai sanggul pun oke. Pakai kebaya pun oke, tidak pakai kebaya pun oke. Pakai kamisol pun oke, tidak pakai kamisol pun oke. Itulah kehebatan daripada perempuan. Supaya kita tidak memandang ini perempuan hanya sebelah mata. Bahkan perempuan ini luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya nanti saudara kita bisa berpikir karena dua budaya yang dipersatukan menjadi satu dan sama. Nanti ada anak luar, ya kan? Baru anak dalam. Ada cucu luar dan ada cucu dalam. Kalau kami orang Batak tidak ada cucu luar. Semua cucu dalam. Tidak ada kata-kata luar. Tahu nanti Inang semua cucu dalam atau cucu luar? Jadi kalau menantu itu cucu luar. Tapi kalau anak yang menikah dengan perempuan lain itu cucu dalam. Lalu kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitulah budaya-budaya yang membedakan kita, tapi mestinya itu bisa mempersatukan kita di antara begitu banyak perbedaan. Tadi berkata, apakah mungkin menyatu sehati sepikir walaupun jawaban sementara? Karena orang Batak ini tidak ada wadah yang bisa mempersatukan mereka. Karena semua adalah raja. Raja Naro, Raja Nanida Poton, Raja ni hula-hula, Raja ni dongat tubuh, hape hola sade duhita raja. Raja Guguk, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Termasuk gue hari tonang teh, Raja Guguk. Termasuk gue? Termasuk ya. Hanya itu raja. Tapi tetap baik mamuse adalah Raja Sri. Tapi yang mau saya katakan kepada kita semua, karena sebutan-sebutan raja ini, supaya semua kita ini ulaun naraja. Lalu dipertegas kepada kita, supaya tidak ada perpecahan, sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ada cerita seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena sehebat apapun tokoh yang kita jumpai dalam Alkitab, tidak pernah lulus menerima surat sertifikat, surat tamat tanda belajar, mereka telah memperoleh ijazah bahwa mereka menyelesaikan perkawinan tanpa masalah. Saya ambil salah satu contoh, Abraham bapak orang percaya, bapak orang beriman, bapak leluhur orang Israel. Tapi satu ketika terjadi persoalan dan terjadi pernak-pernik di tengah-tengah keluarga. Bahkan karena kecantikan daripada Sarah. Jikalau kita nanti sampai di Mesir, tolong jangan kamu sebut kamu istri saya. Tapi bilanglah bahwa kamu adalah saudara saya. Setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Karena dia luntur dan lentur imannya karena perempuan. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, tahun depan kata Tuhan, engkau sudah melahirkan anak. Silakan kita baca itu Kejadian 16. Tapi amanat Tuhan yang begitu besar pun tidak dipercayai oleh Sarah sendiri. Lalu dia protes sama suaminya, engkau tahu Tuhan tidak bermurah hati terhadap saya. Maka ambillah pembantuku, melalui dialah aku beroleh kasih karunia. Tapi setelah dia memperoleh kasih karunia, lalu menggugat memprotes lagi Abraham. Engkau tahu bagaimana perlakuan Abraham terhadap saya. Dan akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kata-kata di situ seolah-olah Abraham kalah terhadap Sarah, dan ada perkataan di situ bahwa Abraham juga harus tunduk kepada istrinya.
Sekalipun firman Tuhan yang mengikat kita, laki-laki harus mengasihi istrinya. Istrinya harus tunduk kepada suaminya. Tapi ada persoalan di tengah-tengah keluarga. Lalu si laki-laki ngomong sama istrinya, apakah engkau tidak tahu firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan adalah penolong bagi istrinya. Lalu si istri pun juga mempertegas, saya mau tanya, manakah yang lebih kuat, yang ditolongkah atau yang menolong? Yang lebih kuat adalah yang menolong. Akhirnya suami-suami ada di bawah kendali istri. Demikian juga perkelahian-perkelahian tertentu. Merujuk-rujuk firman Tuhan, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Daripada aku menerima, lebih baguslah aku memberi. Daripada suami diterima bogem, lebih baguslah dia memberi bogem. Karena firman Tuhan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cerita ini seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini mengenai pakaian tadi. Lalu satu ketika perembukan di antara suami dan istri, jahitkanlah dulu jahitkan dulu ya bajumu katanya. Lalu dia menjahitkan bajunya, ada di situ tukang jahit tailor yang paling hebat di jalan ini. Tapi begitu selesai lalu dicoba sampai di rumah, jelas tangannya selisih panjangnya. Lalu ngomellah si suami, katanya ini tukang jahit yang paling hebat di jalan ini. Lalu dicari-cari ada tukang jahit lagi yang paling hebat di kota itu. Lalu dia menjahitkan pakaiannya di situ. Akhirnya selesai pakaiannya, dicoba lagi dan akhirnya tangan lengan bajunya pun selisih panjangnya. Lalu ngomel dengan perkataan yang sama, tukang jahit yang paling hebat di kota ini. Lalu si istri ngomong, tolong duduk, jangan ngomong, jangan ngomel. Tapi kita carilah tukang jahit yang paling hebat lagi. Lalu dilihatlah satu pamflet spanduk, tukang jahit yang paling hebat di negeri ini atau di negara ini. Lalu dijahitkan pakaiannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu selesai pakaian tadi bajunya, dicoba lagi, lalu tangannya tetap selisih panjangnya. Lalu dia ngomel, nggak tahu lagi tukang jahit yang paling hebat di jalan ini, di kota ini, di negara ini, tapi akhirnya tangannya tetap selisih panjangnya. Lalu datanglah si istri, tolonglah dulu, jangan saling menyalahkan, jangan kau salahkan tukang jahit, tapi ukurlah dulu tanganmu, mana tahu tanganmu selisih panjangnya. Lalu diukur tangannya lah marsi gajangin. Yang mau saya pesankan kepada kita secara khusus buat calon kedua mempelai. Satu ketika kadang kita menyalahkan istri. Tapi satu ketika si istri menyalahkan suami. Tapi koreksilah diri kita. Kesalahan itu tidak sepenuhnya tergantung kepada suami atau istri. Dan bagaimana ini bisa menyatu bersatu sehati sepikir. Yang pertama-tama saya mau katakan kepada kita, secara khusus kepada kedua mempelai, ingatlah firman Tuhan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu dengan kata-kata lain, semestinya suami dan istri mau menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan mulai sekarang tidak lagi saling menuntut tentang janji, tapi saling membuktikan. Saya selalu mengatakan, berpacaran jauh lebih indah daripada sesudah terbentuk menjadi suami istri. Kalau dulu waktu berpacaran semua kata-kata yang indah. Andai kata seperti duka ada yang mengusikmu, bisikkanlah. Sebab setiap derai-derai angin yang berembus selalu kutanya, adakah kisah dan cinta alammu terbawa? Lalu dengan janji-janji, andai kata saya sanggup memutar dunia dan sorga, akan kuputar untukmu. Dan seandainya saya punya sayap, akan terbang jauh tinggi meraih bintang lalu kuserahkan untukmu. Tapi kadangkala sesudah terjadi suami istri, terlalu cepat segalanya berlalu. Kalau dulu ini yang harum-harum, tapi sesudah terbentuk menjadi suami istri, kadangkala bukan lagi yang harum-harum,
Kadang gara-gara hosa pun berkelahi. Bau kali hosamu katanya. Hosamu lagi yang paling bau. Nah, kembali kepada firman Tuhan yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan mulai sekarang tidak saling menuntut akan janji, tapi saling membuktikan inilah janjiku dan inilah kasih sayangku. Doa kami dalam segala tantangan yang menghadang, karena Tuhan mengalirkan cinta kasih dan perdamaian di antara kedua belah pihak, Sultan Padat dan Parburu, demikian juga calon kedua mempelai, sehingga Rasul Paulus memenuhi janji dan kata-kata tadi, supaya kita sekata dan bisa bersatu dan sehati sepikir. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Di antara perjanjian pranikah saudara kami Agung Kurniawan Sugito Sitomorang SE dan Gracias Anastasia Gabriela Purba SPC. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap perbuatan kami. Sehingga berjalan di atas restu dan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Demikian juga calon kedua mempelai, Engkau tetap memberkati. Sehingga keluarga yang akan terbentuk adalah sarana alat Tuhan untuk memakai mereka menjadi sarana yang bisa mengabarkan, memberitakan kemuliaan Tuhan. Karena setiap pribadi tertentu dalam sejarah kelepasan dan keselamatan yang Tuhan peruntukkan kepada manusia tidak terlepas dari kehidupan keluarga-keluarga tertentu. Berkati mereka Tuhan sepanjang masa, sehingga keluarga ini bisa tetap berdiri teguh, bisa sehati sepikir, bisa bersatu, dan saling menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari KUR Keluarga.
Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadilah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persetujuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin.